Saya Intan Mutiara Sari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi sediaan pada suppositoria. Yang pertama adalah suhu lebur basis lemak. Basis lemak yang biasa digunakan pada suppositoria adalah oleum kakao. Oleum kakao mulai meleleh pada suhu 34-35 derajat Celcius. Bila di bawah suhu 30 derajat Celcius, zat ini merupakan massa semi padat yang mengandung lebih banyak kristal. Sedangkan pada suhu tinggi, oleum kakao akan mencair sempurna seperti minyak, tetapi akan kehilangan semua inti kristalnya yang berguna untuk memadat. Bentuk polimorfisme pada oleum kakao sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bentuk gamma tidak stabil yang melebur pada suhu 18 derajat Celcius. Yang kedua, bentuk alfa yang melebur pada suhu 22 derajat Celcius. Yang ketiga, bentuk beta stabil yang melebur pada suhu 28 derajat Celcius. Dan yang keempat, bentuk beta stabil yang melebur pada suhu 34,5 derajat Celcius. Kemudian, ini merupakan contoh jurnal mengenai uji pelepasan fluconazole dari sediaan suppositoria dengan basis hidrofilik, basis lipofilik, dan basis amfifilik secara in vitro yang dilakukan di Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran. Pada jurnal ini dijelaskan mengenai penelitian pada 5 formula yang diberikan perlakuan yang sama. Kemudian, kelima formula ini disimpan pada suhu 25 derajat Celcius. Pemeriksaannya meliputi keseragaman bobot, kisaran leleh, dan uji pelepasan bahan obat. Pengujian dimulai dari suhu 34 derajat Celcius yang ditingkatkan menjadi 0,5 derajat Celcius setiap 3 menit, sampai seluruh suppositoria meleleh sempurna. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sediaan suppositoria dengan basis lemak coklat dan basis supposir memenuhi persyaratan sediaan suppositoria yang harus meleleh pada suhu tubuh 37 kurang lebih 0,5 derajat Celcius dan titik meleleh pada suhu kamar 25 kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Untuk basi propylenglikol tidak memenuhi persyaratan kisaran leleh karena suhu meleleh yang terlalu tinggi. Kemudian, kecepatan pelelehan basis lemak dan pelarutan basis larut air. Kelarutan obat. Obat yang mudah larut dalam lemak akan lebih cepat terabsorpsi daripada obat yang larut air. Akan tetapi, pada kecepatannya bisa dilihat dari gambar profil pelepasan fluconazole dari suppositoria. Pada gambar ini didapatkan pada kasus jurnal yang telah ditampilkan pada slide sebelumnya. Dari sini, pelepasan fluconazole dari sediaan suppositoria basis lemak coklat, basis propylenglikol, dan basis supposir dipengaruhi oleh formulasi sediaan dan waktu melarut pada media disolusi. Pada gambar menunjukkan bahwa formula 4 pada basis propylenglikol mempunyai profil pelepasan obat yang lebih baik dibandingkan pada formula 1, formula 2, formula 3, dan formula 5. Hasil ini dikarenakan gambar garis pada formula 4 mendekati bentuk kurva baku dari fluconazole sendiri. Tabel ini menjelaskan mengenai hasil dari melting range dan solidification point pada jenis-jenis basis lemak dan basis larut air yang memiliki nilai yang berbeda-beda. Saya Iqbal Sujida Ramadan, saya akan menjelaskan mengenai evaluasi biofarmasetik. Yang pertama, yang harus diuji adalah disolusi dari sediaan suppositoria. Sebenarnya belum ada metode yang dijadikan sebagai standar gitu untuk digunakan dalam skala laboratorium farmasi. Namun seperti yang kita ketahui bahwasanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi disolusi farmasi dari sediaan suppositoria itu ada 4: pengaruh surfaktan dan kelarutan, pengaruh viskositas, zat tambahan, dan ukuran partikel zat aktif. Dan ini sudah dijelaskan oleh saudari Anggita di slide sebelumnya. Ya, ini ada sebuah jurnal judulnya evaluasi pelepasan obat suppositoria basis lemak
perbedaan antara metode disolusi intrinsik dan non intrinsik kayak gitu. Langsung aja ke hasilnya. Nah, hasilnya yang dilihat dari grafik di atas gitu. Sumbu X merupakan jumlah obat dalam sediaan dan sumbu Y itu jumlah obat yang dilepas gitu. Ada yang warna biru itu yang disolusi metode intrinsik, dan yang warna ungu itu yang metode disolusi yang non intrinsik kayak gitu. Jadi bisa dilihat pengaruh kadar natrium salisilat terhadap jumlah pelepasan obat. Hasil pelepasan natrium salisilat terlihat gitu bahwa jumlah obat yang dilepas ke dalam medium penerima semakin naik seiring dengan naiknya kadar obat dalam tiap unit sediaan suppositorianya. Selanjutnya, uji yang kedua itu uji viskositas basis suppositoria. Seperti kita ketahui bahwasannya basis suppositoria ini oleum kakao itu viskositasnya harus tinggi, karena kalau viskositasnya rendah nanti akan terjadi yang namanya sedimen partikel. Oleh karena itu, ketika viskositasnya rendah, hal yang harus kita atasi adalah menggunakan basis dengan kisaran leles sempit mendekati suhu tubuh kayak gitu. Seperti contohnya penambahan 2% aluminium monostearat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan viskositasnya. Nah, selain tadi gitu, golongan asam lemak dan derivatnya seperti monostearat, gliserol monostearat, dan asam stearat, kita juga bisa menggunakan golongan alkohol lemak seperti setil, miristat, dan stearil alkohol. Juga untuk golongan serbuk inert seperti bentonit dan silika koloid. Ya, untuk yang selanjutnya uji bioafabilitas sediaan suppositoria. Saya mendapatkan jurnal mengenai uji bioafabilitas ini untuk mengetahui gitu apakah bioafabilitas formulasi dari ibuprofen suppositoria 125 mg yang diproduksi oleh PT Kalbe Farma bioekivalen dengan produk yang sama dari komparatornya itu merek dengan merek dagang Proris. Dari hasilnya bisa kita lihat. Nah, untuk yang sumbu X-nya itu waktu dalam jam dan sumbu Y-nya itu konsentrasi dalam plasma darah kayak gitu. Untuk yang kotak hitam itu ibuprofen yang tes, yang tadi yang dengan merek dagang Ibukal, dan yang kotak polos itu ibuprofen dengan dengan produk komparatornya dengan merek dagang Proris. Bisa dilihat dari grafik tersebut bahwasannya ibuprofen yang diproduksi PT Kalbe Farma yang dengan merek dagang Ibukal tadi bioekivalen dengan produk yang sama dari komparatornya itu dengan merek dagang Proris kayak gitu. Ya, selanjutnya akan dijelaskan tentang contoh kasus dari sebuah jurnal dengan judul Pharmacokinetics and Metabolism of Rectally Administered Paracetamol in Petroleum Nenates. Bahasan pertama akan dibahas oleh saya sendiri yaitu Fitri Andika. Berikut merupakan tampilan dari jurnal yang digunakan, di mana pada jurnal ini bertujuan untuk menginvestigasi farmakokinetik, metabolisme, dan hubungan respondosis dari single dose rektal paracetamol pada bayi prematur yang terbagi menjadi dua grup. Berikut merupakan tabel demografi dari studi pasiennya, di mana pada grup 1 ini terdiri dari 21 bayi prematur, pada grup 2 terdiri dari 7 bayi prematur. Pada grup 1 ini terdiri dari 13 bayi laki-laki dan 8 bayi perempuan, sedangkan pada grup 2 terdiri dari 2 bayi laki-laki dan 5 bayi perempuan. Usia rata-rata kehamilan pada grup 1 30,21, sedangkan pada grup 2 usia kehamilan rata-ratanya 33,57. Usia rata-rata kehamilan inilah yang menjadi dasar dari pembagian dua grup ini. Selanjutnya terdapat 3 grafik, di mana sumbu X dari ketiga grafik ini menyatakan waktu, dan sumbu Y-nya menyatakan konsentrasi paracetamol atau APAP dalam serum. Pada grafik pertama menunjukkan konsentrasi paracetamol atau APAP dalam serum setelah pemberian dosis 20 mg per kilogram
pada 10 bayi pada grup 1 setelah 30 menit sampai 8 jam. Kemudian pada grafik B ini dengan sumbu X waktu dan sumbu Y konsentrasi paracetamol dalam serum menunjukkan konsentrasi paracetamol serum setelah pemberian dosis yang sama yaitu 20 mg per kilogram setelah 30 menit hingga 12 jam pada 11 bayi pada grup 1. Kemudian pada grafik C ini sumbu X waktu dan sumbu Y konsentrasi menunjukkan adanya konsentrasi serum paracetamol atau APAP yang diberikan setelah 30 menit hingga 12 jam pada 7 bayi pada grup 2. Dari ketiga dapel ini dapat diketahui bahwa konsentrasi terapeutik dari obat dicapai pada 17 bayi yang terdiri dari 16 bayi pada grup 1 dan 1 bayi pada grup 2. Konsentrasi terapeutik bertahan hingga 8 jam pada 13 bayi, yaitu 12 bayi pada grup 1 dan 1 bayi pada grup 2, dan juga bertahan pada 12 jam yaitu pada 1 bayi. Ya, selanjutnya saya Lovi Deliani akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dari jurnal yang akan dijelaskan melalui tabel berikut. Tabel ini merupakan parameter farmakokinetik yang didapat setelah kedua kelompok diberikan acetaminophen melalui rute pemberian rektal. Dari tabel ini dapat diketahui bahwa nilai Cmax pada kelompok 1 relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan konsentrasi maksimum pada kelompok 2. Kemudian, untuk nilai pada tiap individunya dapat dilihat dari kurva berikut ini. Dari kurva ini dapat terlihat suatu hubungan linier yang berkebalikan antara konsentrasi acetaminophen yang diukur pada waktu 120 menit setelah pemberian obat. Maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan umur akan mempengaruhi proses absorpsi dari acetaminophen. Selanjutnya, saya Dewi Galestari, NPM 26011010153 akan menjelaskan lanjutan dari hasil penelitian jurnal yang berjudul Pharmacokinetic and Metabolism of Rectally Administered Paracetamol in Preterm Neonatus. Pada gambar 3 menunjukkan hubungan antara konsentrasi maksimal atau konsentrasi serum puncak acetaminophen pada bayi prematur sebagai sumbu Y ini dan dosis acetaminophen sebagai sumbu X ini. Di dalam grafik ditunjukkan kedua kelompok dengan perbedaan usia kehamilan, di mana kelompok 1 dengan usia kehamilan 28 sampai 32 minggu ditunjukkan dengan kotak atau segi 4 yang berwarna hitam, dan kelompok 2 dengan usia kehamilan 32 sampai 36 minggu ditandai dengan tanda tambah atau plus yang berwarna hitam. Ini. Jumlah bayi prematur yang termasuk ke dalam kelompok 1 sebanyak 21 bayi dan 7 bayi termasuk atau masuk ke dalam kelompok 2. Terlihat pada grafik, jika tidak semua obat acetaminophen mencapai konsentrasi terapeutik pada semua bayi. Karena ada beberapa bayi yang tidak mencapai konsentrasi terapeutik seperti beberapa bayi ini. Pada kelompok 1, dosis obat yang memberikan efek terapeutik adalah dosis yang lebih besar dari 18 mg per kilogram. Namun hal ini tidak terjadi pada kelompok 2. Bisa dilihat hanya beberapa dari kotak atau persegi 4 yang berwarna hitam ini, yang ini termasuk kelompok 1 yang dapat mencapai konsentrasi lebih dari 18 mg per kilogram dan merupakan itu konsentrasi terapeutiknya. Sedangkan kalau untuk kelompok 2 yang berwarna plus atau hitam ini tidak ada yang melebihi dari 18 mg per kilogram sehingga tidak mencapai konsentrasi terapeutiknya. Kekuatan suppositoria dalam dosis tunggal acetaminophen adalah 16,6 sampai 26,6 mg per kilogram untuk bayi kelompok 1 dan 17,1 sampai 22,1 mg per kilogram untuk bayi kelompok 2. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara suhu rektal dengan waktu untuk mencapai konsentrasi terapeutik, dan tidak adanya hubungan yang signifikan antara suhu rektal dengan konsentrasi maksimal atau Cmax.
Ya, selanjutnya untuk gambar 4. Gambar 4 ini merupakan metabolisme dari acetaminophen. Ditujukan oleh grafik. Pada gambar nomor 4 ini, grafik hubungan antara rasio glukuronida sebagai glukuronida dengan sulfat sebagai sumbu Y dan sumbu X-nya merupakan usia manusia. Di mana rasio glukuronida dan sulfat ini pada bayi prematur dalam penelitian ini dibandingkan dengan rasio glukuronida dan sulfat pada neonatus. Neonatus ini merupakan bayi yang baru lahir hingga usianya mencapai 1 bulan, kemudian dibandingkan dengan anak kecil atau anak-anak, dan dibandingkan juga pada orang dewasa. Dari grafik terlihat adanya hubungan yang linear antara rasio glukuronida dan sulfat dengan usia, yaitu rasio glukuronida dan sulfat akan bertambah dengan bertambahnya usia. Acetaminophen disekresi dalam bentuk metabolit utamanya, yaitu melalui jalur sulfasi dan glukuronida, yaitu metabolitnya APAPS dan APAPG. Namun sangat sedikit untuk acetaminophen bebas dan acetaminophen sistein atau APAPC untuk diekskresikan dari tubuh. Sedangkan acetaminophen APAPM, acetaminophen mercapturic acid tidak terdeteksi dalam urin. Namun bisa saja APAPM ini dapat terdeteksi dalam urin bayi prematur. Hal ini dapat terjadi pada ibu yang ketika hamil mengkonsumsi acetaminophen dengan kondisi berlebih atau dosis yang lebih tinggi. Ini merupakan kesimpulan dari jurnal kami, yaitu yang pertama, dosis tunggal paracetamol 20 mg per kilogram aman diberikan pada bayi prematur dengan jalur ekskresi utamanya adalah sulfasi. Dan yang kedua, multiple dosis acetaminophen pada bayi prematur kelompok 1, yaitu kelompok usia kehamilan 8 hingga 32 minggu, membutuhkan interval waktu pemberian obat lebih dari 8 jam untuk mencegah terjadinya peningkatan konsentrasi obat dalam serum. Ini merupakan daftar pustaka sebagai acuan dari kelompok kami. Dan sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata dari kelompok kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.